Hai semua, kembali lagi di channelnya Tina Vlog. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bumbu pucel yang enak dan juga gurih. Untuk caranya silahkan nonton videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Ini semua bahan yang aku pakai dan juga udah aku tulis takarannya di deskripsi seperti biasa ya. Langkah pertama, aku panaskan secukupnya minyak. Kalau minyaknya udah panas, baru goreng secukupnya kacang tanah yang udah dicuci bersih dan udah ditiriskan airnya sebelumnya ya. Untuk kacang tanahnya boleh digoreng sambil diaduk-aduk ya teman-teman, supaya kacangnya itu tidak gosong ya. Kalau misalkan kacangnya udah kecoklatan seperti ini, berarti kacangnya udah siap untuk diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu ya. Ini penampakan kacang yang udah siap aku goreng, sekarang mau aku tiriskan terlebih dahulu. Lanjut lagi di minyak yang sama, aku mau goreng bawang putih, kencur, cabai kecil dan juga cabai merah keriting ya. Sebelumnya ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Jadi ini boleh digoreng sekalian ya teman-teman. Jadi ini sambilan digoreng boleh diaduk-aduk ya, supaya matangnya itu dengan merata dan tidak mudah gosong ya. Jadi wajib diaduk-aduk ya. Untuk apinya ini boleh menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Kalau cabenya udah layu seperti ini, berarti cabenya udah bisa diangkat, dan ini mau aku angkat dan aku tiriskan terlebih dahulu ya. Dan ini penampakan cabai sama bawang yang udah siap aku goreng ya. Selanjutnya, karena semua bahan udah siap digoreng, sekarang kacangnya ini mau aku blender sampai halus ya. Jadi, saat memblender kacangnya ini, boleh tambahkan sedikit gula merah yang udah diiris tipis sebelumnya ya. Kacang sama gulanya ini boleh di blender sampai halus atau sampai tercampur merata ya teman-teman. Untuk caranya, teman-teman boleh lihat aja seperti di video aku ini ya. Ini penampakan kacang yang udah aku blender sampai halus ya. Kalau udah halus, tuang kacangnya ke dalam wadah yang udah disiapkan sebelumnya ya teman-teman. Dan lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Ini penampakan kacang sama gula merahnya yang udah siap aku blender ya teman-teman. Dan ini gula merah sama kacangnya juga tercampur merata ya, dan kacangnya juga halus ya. Selanjutnya blender juga cabai sama bawang yang sudah digoreng sebelumnya ya. Jadi saat memblendernya ini boleh tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman, supaya mudah untuk proses penggilingannya ya. Jadi boleh ditambahkan sedikit minyak goreng ya. Dan ini boleh di blender sampai halus ya. Jadi untuk tingkat kehalusannya boleh seperti ini ya. Dan ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut lagi, untuk daun jeruknya ini sesudah diiris tipis-tipis seperti ini boleh diulek sebentar dengan menambahkan sedikit garam ya teman-teman. Untuk daun jeruknya ini boleh diulek sampai halus ya. Ini diulek supaya daun jeruknya itu nggak terlalu kasar saat dicampur ke dalam kacang yang udah di blender tadi ya. Jadi boleh sedikit diulek ya teman-teman. Dan untuk teksturnya boleh seperti ini ya. Ini kacang sama gula merah yang udah aku blender tadi ya teman-teman. Ini mau aku aduk-aduk dulu supaya lebih tercampur merata ya. Kalau udah tercampur merata, baru tambahkan garam, dan ini boleh diaduk-aduk kembali sampai garamnya tercampur merata dengan kacangnya ya teman-teman. Selanjutnya tuang daun jeruk yang udah diulek ke dalam kacang yang udah di blender sebelumnya ya. Lalu boleh diaduk kembali sampai tercampur merata ya. Kalau udah tercampur merata seperti ini, sekarang boleh tambahkan bumbu yang udah di blender sebelumnya, dan ini boleh diaduk kembali sampai bumbunya ini tercampur merata dengan kacangnya ya.
Kalau sudah tercampur merata seperti ini, baru tambahkan air asam jawa yang sudah dilarutkan dengan air panas sebelumnya ya. Dan ini boleh ditambahkan 3 sendok makan munjung seperti ini. Dan ini boleh diaduk kembali sampai tercampur merata ya teman-teman. Ini yang udah tercampur merata ya teman-teman, bentuknya itu seperti ini ya. Ini bumbu pecel yang udah jadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau dijual boleh di packing seperti ini ya. Dan ini bisa dijual dengan harga 20.000 per plastik ya. Bumbu pecelnya ini rasanya sangat enak dan juga gurih ya. Jadi untuk teman-teman selamat mencoba ya. Semoga resep yang aku bagikan ini berhasil dan juga bermanfaat ya. Jadi untuk videonya sampai di sini dulu, sampai jumpa di video aku selanjutnya.